Mari kita tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kita hubungkan silaturahim dengan sesama umat manusia, dengan makhluk hidup lainnya. Kita ajak manusia untuk melakukan amar ma'ruf, mencegah terjadinya kemungkaran. InsyaAllah dengan usaha-usaha itu kita akan menjadi insan yang bertakwa. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin, sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Salah satu perintah Allah kepada kita adalah agar setiap muslim atau mukmin senantiasa untuk meramaikan masjid Allah atau tempat sujud yang sekarang ini kita sedang duduk di situ. Masjid, kalau di bangsa Arab mereka tidak mengenal istilah musalla. Musalla hanya dikenal di tempat kita. Kalau di Arab sana ada dua saja sebutannya, masjid kabir atau masjid saghir, masjid besar atau masjid kecil. Kalau di tempat kita mengenal lagi istilah musalla, tempat salat. Padahal masjid itu adalah tempat salat. Di Pekanbaru, jumlah masjid itu lebih dari 1337. Artinya kesadaran masyarakat untuk membangun masjid sepertinya tidak ada kendala, tidak ada persoalan. Itu jumlah yang cukup besar, belum lagi ditambah dengan apa yang kita sebut secara tradisional, yaitu musalla, langgar ataupun surau. Jadi kalau ditambah itu lebih dari 1.800 masjid, musalla, dan surau kita. Itu semua itu adalah fasilitas kita untuk, atau tempat kita untuk melaksanakan ibadah salat dan kegiatan lainnya. Tapi fenomena akhir-akhir ini, kesadaran masyarakat untuk mengisi masjid itu sudah jauh dari harapan kita. Karena tidak seimbang jumlah penduduk yang ada di suatu tempat dengan luasnya masjid yang tersedia, orang yang datang ke sana. Jadi masjid hari ini dibangun bertingkat, yang kecil diperbesar, dipercantik, tetapi belum mencerminkan masyarakatnya, kesadaran masyarakatnya untuk datang ke masjid. Apalagi di waktu-waktu tertentu yang nilai pahalanya itu diberikan Allah berlipat ganda dari waktu-waktu lainnya. Mengukur kesadaran masyarakat bahwa mereka itu beriman kepada Allah, coba saja kita tengok pada waktu subuh. Kita boleh cek, nanti Bapak boleh berputar-putar di Pekanbaru ini. Subuh ini di masjid A, subuh besok di masjid B, berikutnya di masjid C, atau musalla A, musalla B. Maka kita baru temukan umat Islam itu, apalagi laki-laki, itu baru 10% dari populasi penduduk yang ada di sekitarnya. Jadi kalau misalnya penduduknya itu ada 1.000, paling banyak baru 100 kita temukan. Jadi kalau ada di satu RW itu punya masjid satu, lalu kakaknya itu ada 600 kakak, kita kali satu saja, anggap saja masing-masing satu anak, dan mereka sudah dewasa, berarti 3. 3 kali 6, berarti ada 1.800 orang dewasa yang bisa ke masjid. Tapi yang kita temukan, paling-paling tidak sampai lebih dari 150 orang. Ini kan problem tersendiri. Kita sudah diangkatkan oleh Nabi.
sayati 'ala nasi zaman la yabqa minal Qur'ani illa darsuh wa la yabqa minal Islami illa ismu. Masajiduhum, saya potong saja, masajiduhum amirah wa hiya kharabu minal huda. Masjid bagus-bagus, masjid indah-indah, masjid besar-besar, dipoles terus, tak pernah ada selesai pembangunan masjid di tempat kita ini. Tapi kata Rasul, jemaah yang ada di sekitarnya itu tidak mendapat petunjuk dari Allah. Kenapa? Masjidnya bagus, orangnya tidak ada. Orangnya ada, tapi banyak berdebat-berdebat dalam hal-hal yang tidak penting. Soal-soal furu'iyah, sehingga persaudaraan mereka itu menjadi terbelah. Sehingga tidak menggambarkan fungsi masjid yang sebenarnya. Jadi pertama, masjidnya bagus-bagus, jamaah tidak ada. Yang kedua, ada masjid, ada jamaahnya, tetapi jamaahnya terpecah oleh persoalan-persoalan yang tidak penting. Furu'iyah itu bukan soal penting. Yang penting itu usuliyah. Tapi persoalan-persoalan furu'iyah, kunut tidak kunut, jahar tidak jahar, doa bersama atau tidak doa bersama, itu menjadi problem kadang-kadang di tengah masyarakat kita, sehingga menimbulkan kelompok-kelompok kecil di tengah-tengah masyarakat yang mestinya bersatu. Pertanyaannya adalah, apa yang menghalangi kita ke masjid? Hai kaum laki-laki. Apa yang menghalangi kita? Kenapa kita untuk mengejar TPP bisa tepat waktu untuk absen pagi-pagi tanpa sepertinya tidak bisa dihalangi oleh apapun? Kita lebih takut kepada penguasa kita daripada kepada Allah. Yang penguasa itu diberikan kekuasaannya oleh Allah itu. Kita lebih takut kehilangan nominal absen kita itu yang nanti dikonversi menjadi sebuah duit daripada kita kehilangan kecintaan Allah kepada kita. Apa yang menghalangi kita? Coba tanya hati kita masing-masing. Apa yang menghalangi kita? Terutama kepada kaum laki-laki. Kenapa ini saya tanyakan? Karena dijumpai baru sampelnya hanya 10%. Itu paling banyak. Yang 90% apa yang menghalanginya? Jadi kalau kita tengok tabelnya itu, volumenya, maghrib itu banyak jemaahnya, isya berkurang dia. Kenapa? Karena kita sudah mulai mengantuk. Ya, subuh, karena kita tertidur, karena kita tidur. Nikmatnya tidur itu telah membuat kita itu jauh dari Allah. Kita selalu menyembah hal-hal duniawi. Kita selalu mengagungkan sesuatu yang kita tinggalkan. Kalau kita katakan kepada orang lain, saya sibuk. Semua kita sibuk. Sibuk sesuai dengan porsi kita. Tetapi ketika Allah panggil kita untuk datang ke masjid, maka tidak ada halangan kita untuk meninggalkan apa yang sedang kita kerjakan. Begitu pentingkah dunia yang kita pakai 60 tahun, yang kita pakai 70 tahun, yang kita pakai 80 tahun. Jabatan itu tidak ada yang abadi. Uang tidak abadi. Semuanya akan selesai. Hari ini kok bisa setiap datang Ramadan masih bertambah volumenya? Apa yang membedakannya? Apakah penghargaan nilai itu? Bahwa Allah akan memberikan nilai lebih kepada orang-orang ke masjid, beramal ibadah, berimpak, bersedekah di bulan Ramadan. Seharusnya itu melatih diri kita pada hari-hari biasa lebih giat lagi ke masjid. Jangan kita menjadi insan-insan yang merugi. Kehidupan kita hilang begitu saja. Tidak banyak kebaikan yang kita buat. Ada 3 hal yang tidak boleh jauh dari kita. Pertama, sholat. Yang kedua, Al-Quran. Yang ketiga, jangan sampai masjid jauh dari kita. Banyak di antara kita yang hadir ini yang sudah kemana-mana. Mungkin setengah dari dunia ini sudah kita kelilingi. Tapi mereka tidak sempat mengayunkan tangan dan kakinya untuk datang ke masjid. Begitu jauh bagi mereka, sehingga harta mereka itu mendekat ke mereka itu hanya ke dunia saja, tapi menjauhkan harta itu terhadap akhiratnya. Saudara yang berbahagia, mari sama-sama ini menjadi perhatian kita. Kita isi masjid Allah ini. Mari kita ramaikan masjid pada subuh hari. Tunjukkan bahwa keimanan kita itu ya ditentukan tadi oleh Allah.
sejauh mana kita itu mengisi masjid Allah. Innama ya'muru masajidillah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah. Ya. Hanya saja kata Allah, orang yang mau meramaikan masjid itu adalah mereka yang beriman kepada Allah. Mafhum mukhalafahnya sederhana saja. Yang tidak mau berarti tidak beriman. Jadi kalau kerasnya itu, garis kerasnya itu, hanya saja innama itu mengatakan tidak ada lagi lain. Yang bisa meramaikan masjid Allah itu hanya mereka yang beriman. Kalau begitu, ya, kalau mereka tidak meramaikan, berarti tidak beriman. Ini sederhana saja begitu. Jadi Allah sudah mengkapling kita di situ. Yang datang ke masjid itu yang beriman, yang tidak datang berarti mereka tidak beriman. Itulah kira-kira kerasnya itu. Semoga ini menjadi catatan hidup kita. Mungkin Pak, Allah sudah berikan tanda-tanda kecil kepada kita, tanda-tanda serang kepada kita, tanda-tanda besar terhadap perubahan diri kita ini. Daya tangguh kita yang berkurang, pendengaran kita yang berkurang, nikmat nasi yang kita makan tidak seperti dulu lagi. Mungkin berlari kita yang tidak kencang lagi. Mungkin banyak lagi peringatan-peringatan lain yang sudah dititip oleh Allah kepada kita, agar kita diketuk sedikit demi sedikit, agar kita berubah. Jangan Pak, ketika nanti air ludah sudah keluar, stroke datang, baru nanti kita merangkak datang masjid untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga menjadi perhatian kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.